Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Profesor Fauzan, PhD, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kediri beserta jajaran, pimpinan rumah sakit, wakil direktur beserta jajaran yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dapat bersilaturahim dengan keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah Kota Kediri dalam pengajian Ahad pagi pekan kedua. Bapak Ibu hadirin sekalian, nanti sampai jam berapa, Prof? Jam berapa? Baik, 1 jam ke depan ya. Saya diminta untuk menyampaikan materi tentang menjaga kejujuran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk memulainya, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk diri saya, melakukan refleksi, melihat diri kita nanti, kita potret dengan 4 tipologi manusia menurut Syekh Khalil yang dimuat dalam buku atau kitab Ihya Ulumuddin. Nanti kita coba lihat kira-kira kita ini masuk di kelompok yang mana gitu ya. Yang pertama disebutkan rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang mengerti dan mengerti kalau dirinya itu mengerti. Ada orang yang sudah tahu dan sadar kalau dirinya itu sebenarnya sudah tahu. Fadzalika alimun. Orang yang seperti itu adalah orang yang alim. Fattabi'uhu, maka ikuti orang itu. Ini adalah orang terbaik, orang yang ngerti dan sadar kalau dirinya sudah mengerti. Fadzalika alimun, orang itu adalah orang yang alim. Fattabi'uhu, ikuti orang itu. Kita semua ingin menjadi orang seperti ini, jadi orang yang mengerti dan sadar. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua masuk di kelompok ini. Mudah-mudahan. Nah, kita lanjutkan ya. Apakah nanti kita masuk yang kedua? Jangan-jangan ya. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang mengerti tapi tidak mengerti kalau dirinya itu sebenarnya sudah mengerti. Ada orang yang sudah tahu tapi tidak sadar kalau dirinya itu sebenarnya sudah tahu. Fadzalika naimun. Orang yang seperti itu adalah orang yang sedang tidur. Orang tidur itu tidak ada yang sadar kan ya? Tidak ada yang sadar. Faiqidu, maka bangunkan orang itu supaya menjadi sadar. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya ingin bertanya, apakah orang berbohong itu boleh atau tidak? Tidak boleh ya? Tidak boleh. Semua tahu bahwa berbohong itu tidak boleh. Kalau pertanyaan saya lanjutkan, siapa yang tidak pernah berbohong sama sekali, angkat tangan. Oh, pertanyaan saya keliru ya. Nah, ini gambaran bahwa dalam banyak hal kita ini sudah tahu. Ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal. Semua sudah tahu. Tetapi kadang-kadang kita ini tidak sadar kalau ini tidak boleh, kita terjang saja. Kadang-kadang kita ini tidak sadar ini haram, kita terjang saja.
dalam kondisi yang seperti itu adalah fadzalika naimun. Kita sedang tidur. Karena itu bangunkan orang ini. Bangunkan orang ini supaya sadar kembali. Maka kita ini hidup bersama antara yang satu dengan yang lain itu perlu membangun kesadaran baru. Dan karena itulah kalau kita lihat di beberapa ayat Al-Quran maupun hadis, banyak sekali yang menganjurkan kepada kita untuk saling menasehati. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling menasehati akan kebenaran dan saling menasehati akan kesabaran. Termasuk dalam persoalan kejujuran. Kita saling menasehati supaya kita ini menjadi orang pertama lagi, menjadi orang yang tahu dan sadar. Jadi orang tahu yang dan sadar. Kita di rumah tangga begitu, antara suami dan istri, orang tua dan anak, guru dengan sesama guru, dengan karyawan, rumah sakit juga begitu. Semuanya kita perlu untuk saling menasehati supaya kita sadar kembali menjadi orang pertama, menjadi orang terbaik lagi. Itu yang kedua. Jadi kadang-kadang saya dan mungkin sebagian dari Bapak Ibu kadang-kadang ada di nomor 2 ini kadang-kadang. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang belum mengerti tetapi sadar kalau dirinya itu belum ngerti. Fadzalika mustarsidun farsiduhu. Kita kadang-kadang juga masuk di sini, termasuk saya. Mengapa Bapak Ibu mau hadir di majelis-majelis taklim seperti ini? Karena kita punya kesadaran bahwa di banyak hal kita ini masih belum tahu, dan karena itu kita perlu menjadi tahu farsiduhu. Berikan pencerahan, berikan pengetahuan kepada orang itu. Nah, kalau kita menjadi orang yang sadar akan keterbatasan pengetahuan kita dan kemudian kita mau hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengetahuan, dan kemudian ada orang yang mau memberitahu, memberi pencerahan, maka kita akan bisa naik menjadi orang pertama, orang yang tahu dan sadar. Nah, jangan sampai menjadi orang keempat. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak mengerti dan tidak sadar kalau dirinya itu sebenarnya tidak ngerti. Fadzalika jahilun. Orang yang seperti itu adalah orang yang bodoh. Itu. Maka jangan ikuti orang itu, jangan dekat-dekat dengan orang itu. Nah, jadi kadang-kadang kita masuk golongan kedua, tapi kemudian kita dibangunkan menjadi sadar masuk golongan pertama lagi. Kadang-kadang kita juga masuk golongan ketiga, tapi kesadaran kita mau hadir bersama-sama dengan yang lainnya, hadir di majelis-majelis seperti ini, kita ingin menjadi orang yang tahu dan sadar. Maka kehadiran Bapak Ibu di majelis-majelis seperti ini itu adalah dalam rangka untuk menjadikan orang yang masuk golongan pertama itu. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini tidak ada orang yang tidak ingin bahagia hidupnya. Semua orang ingin sukses, semua orang ingin bahagia. Setiap hari kita berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa kepada Allah untuk diberikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mencapai kebahagiaan begitu saja? Ternyata tidak. Next. Oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau menyatakan bahwa ada syarat yang harus kita miliki untuk bisa mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat itu. Kata beliau, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia hidupnya di dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi.
Barang siapa yang ingin bahagia hidupnya di akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Wa man arada dunya wal akhirata fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia hidupnya dunia dan akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Maka Prof. Fauzan tadi mengingatkan kepada kita, kehadiran kita di tempat-tempat seperti ini sungguh sebagai kegiatan yang sangat mulia. Di samping dalam ajaran Islam, kita memang diwajibkan untuk menuntut ilmu bagi setiap orang yang mengaku dirinya muslim, karena Nabi menyatakan thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari kandungan sampai wafat, tidak ada batasan usia. Anak-anak ngaji pantas, mbah-mbah ngaji juga pantas, tidak ada bedanya, karena itu ajaran Islam. Bahkan tadi Prof. Fauzan menyatakan dalam hadis Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang gemar hadir di majelis-majelis ilmu seperti Bapak Ibu sekalian ini, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Maka kalau kita hadir di majelis ini, kita niati karena Allah lillah, bukan karena sesuatu yang lain, maka insya Allah langkah kita ini akan memudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di surah Al-Mujadalah, orang yang beriman sekaligus berilmu pengetahuan oleh Allah ditinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, jadi kalau kita ingin meningkat derajatnya, ya harus punya ilmu berbasis iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pagi ini kita mencoba membicarakan dalam waktu yang tidak terlalu lama persoalan kejujuran. Next. Bapak Ibu hadirin sekalian, terminologi kejujuran ini menjadi istilah yang hampir setiap hari menjadi bahan pembicaraan di semua level, mulai pejabat negara sampai orang bawah. Istilah yang sangat populer di telinga kita, yang sering kali kita baca. Jujur dalam bahasa Arab sering dikenal dengan istilah as-sidqu, yang berarti kebenaran, hal yang benar atau kejujuran. Maka Khalifah Abu Bakar itu mendapatkan tambahan sebutan as-siddiq, orang yang selalu jujur, orang yang selalu benar dan membenarkan setiap yang dikatakan oleh Nabi. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang tidak pernah menyangsikan sedikit pun, sehingga beliau mendapatkan sebutan as-siddiq, Abu Bakar as-siddiq. Nah, kita juga bisa mendapatkan sebutan itu sebenarnya, sepanjang kita ini selalu menjaga lisan kita, tindakan kita jujur dan benar. Kejujuran menunjukkan kesesuaian antara niat, ucapan, dan perbuatan. Ini gampang diucapkan, tapi prakteknya kadang-kadang kita ini menghadapi suasana yang tidak mudah. Kalau di ruangan gini gampang suasananya, tapi kalau di sebuah kondisi yang kita kepepet sekali, itu kadang-kadang tidak mudah juga untuk mempertahankan kejujuran itu. Dan Bapak Ibu sudah sering menyaksikan bagaimana berbagai problem yang ada di negeri ini tidak selesai-selesai. Itu persoalannya karena ketidakjujuran itu. Kejujuran itu tidak berbohong, bebas dari kecurangan, mengikuti aturan yang berlaku, itu kejujuran, dan juga sekaligus mengikuti kelurusan hati kita. Maka dalam kondisi tertentu, ketika kita tidak mempunyai teman, kadang-kadang kita bertanya pada hati nurani kita, ini benar atau tidak. Suara hati nurani kita itu bisa berbicara. Maka ikuti suara hati nurani itu, insya Allah kita akan selamat. Lawan kejujuran adalah kemunafikan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian,
Bicara tentang munafik, kita sudah sangat hafal tentang hadis ini. Next. Terus Mas. Lanjut halaman berikutnya. Kita punya hadis yang sudah sangat kita hafal. Ayatul munafik salasun. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddasa kadzaba. Jika berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji ingkar, tidak ditepati. Wa idza tumina khana. Jika dipercaya berkhianat. Ini bisa kita tarik kepada semua dimensi kehidupan, horizontal maupun vertikal. Siapa saja yang kalau bicara bohong dia munafik. Siapa saja yang berjanji kalau tidak ditepati munafik. Siapa saja yang diberi amanah tidak dijalankan sesuai amanah yang diberikan itu munafik. Secara letterlexnya begitu. Nah, tentu ini bisa kita jabarkan lebih panjang lagi, Bapak Ibu sekalian. Di hadis yang lain ada tambahan, ada 2 tambahan yang termasuk orang munafik itu. Wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Jika kita sudah membangun kesepakatan dengan orang lain, dengan siapa saja, kemudian mengingkari kesepakatan itu, maka itu termasuk kemunafikan. Beberapa waktu yang lalu viral di media perjanjian tentang pilgub beberapa waktu yang lalu, dan kemudian sekarang sudah clear ya, setelah Pak Anies Baswedan sendiri menyatakan dengan clear dan perjanjian sudah terbuka bahwa itu bukan hutang. Ya kan, saya juga baca itu resmi bahwa kalau kalah menjadi hutang, kalau menang bukan. Itu menjadi bagian dari biaya kampanye bersama. Dan tapi di luar sana sedang mencoba mengotak-atik itu. Nah. Maka itu bukan termasuk kemunafikan, itu termasuk kejujuran karena sudah clear ya. Wa idza khasama fajara. Jika bersengketa maka dia curang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di berbagai persidangan, kenapa tidak selesai-selesai? Karena ketakjujuran. Ada sekian puluh saksi dihadirkan, satu sama lain nggak sama. Akhirnya hakimnya bingung itu. Untuk bisa memutuskan itu dia harus betul-betul yakin yang diputuskan itu. Mereka menjadi sulit karena banyak orang curang, tidak menyatakan yang sebenarnya. Banyak saksi curang. Kasus Sambo itu berapa lama sampai sekarang belum selesai? Karena ketidakjujuran, karena kecurangan. Nah, begitu saksi sudah terpepet dari berbagai pertanyaan hakim, akhirnya ngaku, meralat. Ya, yang sudah dicatat sebelum diralat. Coba kalau semua orang ini jujur, betapa indahnya hidup ini. Ada masalah cepat selesai. Kita di rumah juga begitu, suami, istri, anak, masing-masing jujur. Ada masalah, anak jujur, selesai cepat. Tapi kalau ada satu di antara yang lain itu melakukan ketidakjujuran, wah menjadi susah hidup ini. Nggak selesai-selesai. Barangkali Indonesia ini nggak selesai-selesai persoalannya, mungkin keblebet ya, oleh persoalan-persoalan ketidakjujuran itu. Mulai dari atas sampai bawah, samping kiri, samping kanan, depan, belakang. Jadi ruwet jadinya, ruwet. Nah, ada lagi di surah At-Taubah 67-68. Next. Di At-Taubah 67 Allah memberikan gambaran orang-orang munafik. Ternyata orang munafik itu banyak Bapak Ibu, tidak sedikit. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Kata Allah, orang munafik laki-laki dan munafik perempuan itu padha wae.
Ba'duhum min ba'din. Satu sama lain itu saling menguatkan, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Dalam hal apa? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mengajak pada kemungkaran, mencegah berbuat baik, kema'rufan. Wa yaqbiduna aydiyahum. Tangannya menggenggam terus, enggak tahu buka. Artinya apa? Bakhil. Mereka tidak mau tahu urusan orang lain, yang penting saya dan golonganku selesai. Itu yaqbiduna aydiyahum. Pelit, bakhil. Orang munafik itu. Nasullaha, mereka lupa kepada Allah. Apa yang terjadi? Fanasyahum, maka Allah lupakan mereka itu. Kalau saya pakai bahasa Sidoarjo, sak karep-karepmu terus no. Kira-kira begitu. Tapi delokenku gitu ya. Innal munafiqina humul fasikun, sesungguhnya orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, yang ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum, nasullaha, itu mereka benar-benar dalam kefasikan. Hidupnya sehari-hari berlumuran dengan dosa. Itu orang munafik. Apakah yang seperti ini dibiarkan oleh Allah? Tidak. Ayat berikutnya, wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffar naro jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wala'anahumullah walahum adzabun muqim. Bagi Allah, orang munafik laki-laki dan perempuan yang pekerjaannya satu sama lain saling menguatkan dalam ya'muruna bil munkar, mengajak memerintah pada kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah dirinya dan orang lain berbuat kema'rufan, yaqbiduna aydiyahum, pelit, bakhil, nasullaha, itu kata Allah, bersama-sama dengan orang kafir, wal kufar naro jahannam, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, di dalam neraka jahannam itu selama-lamanya. Dia hasbuhum, balasan yang seperti itu cukup bagi mereka itu, kata Allah. Wala'anahumullah, dan mereka selalu dilaknat oleh Allah. Walahum adzabun muqim, dan di dalam neraka jahanam itu mereka disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Nah, nanti lawannya ayat ini silakan dibuka sendiri, ayat yang ke-71-72. Itu gambaran orang-orang mukmin. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang mukmin laki-laki dan perempuan itu satu sama lain saling menguatkan dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuqimuna shalah, menegakkan salat, wa yu'tuna zakah, membayar zakat dan turunannya infak sedekah. Nah, kalau orang munafik yaqbiduna, pelit, bakhil. Orang mukmin nyahnyo, suka memberi tanpa harap kembali. Ya, itu yang disampaikan Prof tadi itu. Nah, jadi itu orang mukmin. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allaha wa rasulah. Mereka selalu menjaga ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka selalu disayang oleh Allah. Kalau orang munafik tadi sebalikannya. Maka terhadap orang-orang mukmin yang seperti itu dijawab oleh Allah di ayat yang 72. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar. Al-ayat. Nah, dzalika wal fawzul adzim. Jadi orang mukmin laki-laki dan perempuan yang sukanya amar ma'ruf nahi munkar, kemudian menegakkan sholat, membayar zakat, infak, sedekah, selalu menjaga ketaatannya kepada Allah, mereka dibalas oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga.
Dan di surga itu mereka disiapkan istana, selalu diridhai Allah, oleh Allah. Wa ridwanu minallahi akbar. Nah, beda dengan orang-orang munafik. Nah, karena itu hadirin sekalian, persoalan kemunafikan itu menjadi persoalan yang sangat serius dalam kehidupan ini untuk betul-betul bisa kita jauhi. Pertama, kita coba refleksi diri kita dalam hal ucapan, pembicaraan. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Next, Mas. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Kita ini berbicara yang tidak baik saja tidak boleh, apalagi sampai berbohong. Ya. Next. Oh, maaf, sebelum kembali lagi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita, Al-Ahzab 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Tadi yang dibaca oleh Qari tadi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kita berkata itu dengan perkataan yang benar, dengan perkataan yang berbobot, dengan perkataan yang berkualitas, bermutu. Wa qulu qawlan sadida. Di dalam surah An-Nahl 105, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, ini menarik ayat ini ya, kebohongan diada-adakan. Jadi orang kalau sudah hobi berbohong, untuk menutupi kebohongan yang pertama, itu dia harus berbohong yang kedua. Supaya tidak konangan, maka dia harus berbohong yang ketiga. Begitu seterusnya. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah al-kadzibun, pembohong. Nah, karena itu Rasulullah SAW next mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu mengantarkan dirimu kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebajikan itu akan mengantarkan ke surga. Wa ma yazalun rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Jika seseorang itu senantiasa berlaku jujur dan selalu berusaha untuk menjaga kejujurannya, maka kata Allah, dia dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Sebaliknya, Nabi mengingatkan kepada kita, wa iyyakum wal kadziba, jauhi kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena setiap kedustaan itu akan melahirkan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan setiap dosa itu mengantarkan ke neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Jika seseorang itu senantiasa berdusta, tidak jujur, dan selalu berusaha untuk berdusta, bohong dan berbohong dan berbohong dan berbohong, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang kadzdzab, suka berdusta. Mari kita analisis hadis ini.
Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama. Next. Yang pertama, Nabi mengingatkan kepada kita untuk menjaga kejujuran. Alaikum bisidqi. Hendaklah kalian selalu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada perbuatan yang baik, kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan setiap kebajikan yang didasarkan atas kejujuran itu akan mengantarkan masuk surga. Bapak Ibu hadirin sekalian, ayat ini kalau saya menggunakan pendekatan logika, adik-adik yang pernah sekolah mendapatkan pelajaran matematika itu ada pelajaran logika. Di dalam logika itu ada silogisme. Jika A maka B bernilai benar, kemudian jika B maka C bernilai benar, kesimpulannya apa? Jika A pasti C, kan begitu kan ya? Nah, kalau ini saya turunkan, next. Ada pernyataan pertama, jika kita jujur, maka kita akan melakukan kebajikan. Itu benar. Jika kita melakukan kebajikan, maka kita akan masuk surga. Kesimpulannya, kalau kita melakukan kejujuran, pasti masuk surga. Kesimpulannya itu. Jadi siapa yang jujur pasti akan ke surga. Kalau dibalik, itu ada kontra positifnya. Kalau tidak masuk surga, pasti tidak jujur. Kan begitu kan ya? Jika A maka B, itu kontra positifnya, jika tidak B pasti tidak A. Kalau Nabi menyatakan siapa saja yang jujur akan masuk surga. Jika jujur maka masuk surga. Kalau tidak masuk surga pasti tidak jujur. Simpulannya begitu, saya memahami secara logika. Nah, yang kedua, next. Peringatan Nabi, wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Setiap kedustaan itu melahirkan dosa, dan setiap dosa mengantarkan masuk neraka. Maka kalau saya menggunakan pendekatan logika tadi, pernyataan pertama, jika berdusta tidak jujur maka dosa. Yang lahir dosa yang lahir. Pernyataan kedua, perbuatan dosa itu akan mengantarkan masuk neraka. Kesimpulannya, siapa saja yang berdusta masuk neraka. Kalau saya balik kalimat kontrapositifnya, jika tidak masuk neraka pasti tidak berdusta. Itu kalau saya memahami hadis ini dengan pendekatan logika. Jadi ternyata pelajaran logika ada di hadis juga, Bapak. Tidak hanya di matematika. Nabi Muhammad itu berarti sangat luar biasa. Tadi kalimat pertama itu jujur, bukan baik ya. Tidak bisa dibalik. Setiap kejujuran melahirkan kebaikan, pasti. Tapi tidak setiap kebaikan melahirkan kejujuran, tidak. Banyak orang berbuat baik tapi ono karepe. Nanti 2024 itu banyak orang berbuat baik, Bapak Ibu. Tapi apakah mereka jujur? Oh. Ya, jadi Nabi menyatakan itu. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. Siapa yang jujur akan melahirkan kebaikan, siapa yang melakukan kebaikan atas dasar kejujuran, ilal jannah, akan menuju ke surga. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, persoalan kejujuran dan kebohongan itu sejak dulu ada. Ada sebuah kisah yang sangat menarik yang kita semua sudah sering mendengar cerita itu atau membaca. Kisahnya cerita kebohongan Abu Nawas. Next, Mas. Pada suatu ketika Abu Nawas itu berjalan di pasar.
ketika jalan di tengah-tengah pasar itu dia membuka topinya dan sambil berjalan dia melihat ke dalam topinya dengan penuh bahagia dan senang sekali berseri-seri. Orang pun terheran-heran lalu mendekati Abu Nawas dan bertanya kepada Abu Nawas. Maka seseorang memberanikan diri bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apa yang kamu lihat di dalam topimu itu sehingga membuatmu tersenyum bahagia?" Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan menyatakan, "Aku sedang melihat surga dihiasi barisan bidadari yang cantik dan menawan." Dalam topinya itu. Seseorang kemudian bertanya, "Benarkah itu Abu Nawas? Coba aku lihat." Abu Nawas menjawab, "Anda boleh lihat, tapi aku tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat." Mengapa? Orang itu serempak bertanya. Maka Abu Nawas menjawab, "Hanya orang-orang yang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di topiku ini." Orang-orang yang mengerubungi Abu Nawas saling memandang. Mereka bahkan ragu pada dirinya sendiri jika melihat ke dalam topi Abu Nawas itu. Mereka ragu apakah bisa melihat atau tidak bisa melihat surga dan bidadari itu. Karena Abu Nawas bilang yang bisa melihat hanya orang beriman dan soleh. Kalau orang ini melihat dan tidak berhasil melihat berarti tidak beriman dan tidak soleh. Tapi kemudian ada beberapa orang yang memberanikan diri mendekat ke Abu Nawas dan mau melihat. "Coba aku lihat." Abu Nawas mempersilahkan, "Silakan kamu lihat." Orang itu melihat ke dalam topi Abu Nawas, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok ke kanan kiri di sekelilingnya dan berkata dengan penuh kagum, dia menyatakan, "Benar, aku melihat surga dan bidadari di dalam topi Abu Nawas, sungguh luar biasa." Ada orang yang menyatakan begitu. Orang-orang pun kemudian heboh, yang lain-lain itu. Setelah satu mengaku benar, bukan melihat. Heboh, ingin menyaksikan juga di topi Abu Nawas ada surga dan bidadari. Tapi Abu Nawas mewanti-wanti, "Kalian boleh melihat, tapi ingat hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh saja yang bisa melihat. Kalau yang tidak beriman dan tidak beramal soleh tidak bisa melihat." Dari sekian banyak yang melihat ke dalam topi itu, banyak yang mengaku melihat, tetapi banyak juga yang tidak bisa melihatnya. Akhirnya yang tidak bisa melihat ini protes, Bapak Ibu sekalian. Mereka yang tidak bisa melihat berkesimpulan Abu Nawas berbohong. Mereka pun kemudian melaporkan Abu Nawas ke raja. Dengan tuduhan itu, Abu Nawas telah menebarkan isu hoax, kebohongan di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya Abu Nawas dipanggil menghadap raja untuk diadili. Terjadilah pengadilan. Next. Maka kemudian Abu Nawas disidang, Bapak Ibu sekalian. Dalam persidangan, sang raja tanya kepada Abu Nawas, "Benarkah di dalam topimu bisa terlihat surga dan bidadarinya?" Kayaknya sang raja juga penasaran, ingin tahu juga ya. Abu Nawas, "Benar Paduka Raja, tetapi hanya orang yang beriman dan soleh saja yang bisa melihatnya. Sementara yang tidak bisa melihatnya berarti dia belum beriman dan tidak soleh. Kalau Paduka Raja mau menyaksikannya sendiri, silahkan." Maka sang raja penasaran menjawab, "Baiklah, kalau begitu saya mau menyaksikan sendiri tanpa ada orang lain." Ya sudah pasti raja tidak melihat surga, apalagi bidadari dalam topi, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau raja bilang saya tidak melihat, berarti raja tidak beriman. Akhirnya raja mikir-mikir, kalau ia mengatakan tidak melihat surga dan bidadari, berarti dia tidak termasuk beriman. Maka akan berakibat bisa distrust, reputasinya ambruk, tidak dipercaya lagi. Akhirnya raja setengah berteriak dan pura-pura kagum, "Engkau benar Abu Nawas, aku menyaksikan surga dan bidadari di dalam topimu."
Jadi raja kena prank. Nah, karena raja sudah bilang begitu Bapak Ibu sekalian, maka rakyat yang menyaksikan reaksi rajanya itu lalu diam, tidak ada yang berani membantah. Tidak ada lagi yang mempersoalkan Abu Nawas. Mereka takut berbeda dengan suara raja dan khawatir dicap belum beriman dan tidak soleh. Saya tidak tahu ini benar atau tidak karena ini cerita. Tetapi ada makna yang bisa kita ambil dan kita refleksikan untuk negeri kita. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, konspirasi kebohongan yang ditebar oleh Abu Nawas mendapatkan legitimasi dari sang raja. Kalau raja sudah memberikan legitimasi, maka dampaknya luar biasa. Kalau yang memberikan legitimasi satu orang tadi itu tidak ngefek Bapak Ibu. Tapi begitu ini sampai ke istana raja dan raja kemudian menjadi legitimasi, memberikan legitimasi, penguatan, pembenaran. Benar wahai Abu Nawas, aku melihat surga dan bidadari di dalam topimu. Maka itu menjadi pengaruh, menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, Abu Nawas dalam hatinya tertawa Bapak Ibu sekalian. Beginilah akibatnya kalau ketakutan sudah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan pun akan merajalela di mana-mana. Ketika keberanian lenyap dan ketakutan telah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan akan melenggang kangkung sebagai sesuatu yang benar. Ketakutan untuk berbicara jujur juga karena faktor gengsi. Gengsi dianggap belum beriman atau dengan alibi atau alasan lainnya. Padahal label gengsi itu hanyalah rekayasa opini yang dipenuhi dengan kebohongan. Bapak Ibu sekalian, kita perlu membangun kesadaran baru ya. Kepercayaan diri sebagai pribadi yang mandiri untuk berkomitmen pada kebenaran berdasarkan prinsip kejujuran, kita baca tadi itu, telah berhasil dirontokkan oleh kekhawatiran label status yang sesungguhnya sangat subjektif dan semu. Kecerdikan konspirasi, dalam hal ini adalah konspirasi kebohongan opini publik Abu Nawas, telah menumbangkan kebenaran dan kejujuran. Akhirnya, kecerdasan tanpa kejujuran dan keberanian takluk di bawah kecerdikan yang dijalankan dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri, meskipun itu adalah kebohongan yang besar dan nyata. Kasus legitimasi kebohongan versi Abu Nawas ini mungkin telah terjadi di sekitar kita, tentu dengan aneka versinya. Bapak Ibu bisa refleksi dalam konteks kehidupan lokal, regional, maupun yang lebih dari itu. Pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi kita saat ini dan kemarin, dan kondisi kita hari ini dan esok? Kata kuncinya, mari kita jujur dan berani. Jadi tidak cukup hanya jujur tapi tidak berani, itu kalah dengan kebohongan yang mendapatkan legitimasi tadi. Keberanian menuntut kita semua untuk bisa menegakkan kejujuran, mengawal kejujuran ini. Karena itu di dalam hadis Nabi, kita semua ini diperintahkan untuk mencegah berbagai macam bentuk ketidakjujuran, kemaksiatan. Man ro'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang melihat adanya kemungkaran, maka cegah kemungkaran itu dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Fa illam yastati fa bilisani. Jika tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai kemampuan, fa bilisani, maka beranilah untuk bicara, beranilah untuk menulis. Fa illam yastati fa biqalbi. Jika tidak mempunyai kemampuan untuk menyampaikan, tidak mempunyai kemampuan untuk menulis, fa biqalbi, maka cegahlah dengan hatimu. Pastikan kamu tidak ikut-ikut dalam kemungkaran itu.
Tapi Nabi menegaskan pada wadalika adabul iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, supaya tidak lemah iman kita, paling tidak kita berani bicara, berani menulis, apalagi kalau punya kekuasaan, punya otoritas, gunakan kekuasaan itu untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan kejujuran. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ada banyak keutamaan yang akan bisa dicapai oleh orang-orang yang jujur. Orang yang jujur hatinya selalu tenang, tidak pernah was-was. Hadis Nabi SAW, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tumatina, wa innal kadhiba riba." Kata Nabi, tinggalkan segala sesuatu yang meragukan kamu dengan mengerjakan apa-apa yang tidak meragukan. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan, dan sesungguhnya kedustaan itu adalah keraguan-raguan, kebingungan. Orang yang jujur tenang, tidak pernah punya was-was. Tapi kalau kita ini berbohong, pasti ada was-was. Ojo-ojo, ojo-ojo, ojo-ojo. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang jujur dalam kaitannya dengan muamalah, jual beli misalnya, dia akan mendapatkan keberkahan, kata Nabi. Al-bayyani bil khiyar malam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakat bai'ihima. Penjual dan pembeli itu punya hak untuk memilih. Penjual berhak menawarkan, pembeli berhak menawar, memilih. Barang sekian banyak boleh dipilih selama mereka belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan saling menjelaskan, ini kondisinya begini, saya dapatnya begini, dan seterusnya begitu, maka mereka akan diberkahi di dalam urusan jual beli itu. Sebaliknya, apabila mereka berdusta dan saling menyembunyikan, kalau ada barang yang cacat ditutup-tutupi, ya, bungkusan ternyata yang di dalamnya ada yang busuk, oleh pembeli dibuka di rumah, ternyata sebagian busuk. Nah, itu bagian dari kedustaan juga. Maka kata Nabi, Allah akan melenyapkan keberkahan dalam jual beli mereka itu. Itu keutamaan atau manfaat orang yang jujur. Yang kedua, pasti orang yang jujur itu disenangi orang lain, dan ada orang yang tidak disenangi. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling jujur. Sampai-sampai beliau masih anak-anak remaja itu sudah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya karena kejujurannya, tidak pernah berbohong sama sekali. Ya, pasti Rasulullah sangat disukai bukan hanya oleh orang-orang muslim, orang-orang kafir pun itu juga suka kepada Nabi, pada Muhammad, karena beliau selalu jujur dan selalu bisa dipercaya. Akhirnya orang yang jujur itu akan dibalas oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam surga. Salah satu hadis yang tadi sudah saya baca di surah Al-Maidah, Allah juga menegaskan, qallallahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul 'adzim. Jadi jelas ayat ini, orang-orang yang jujur itu jaminannya masuk surga. Hadis Nabi juga begitu, jaminannya masuk surga. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya kita ini bisa menjaga kejujuran itu? Tipsnya apa? Dari beberapa bacaan yang coba saya cerna dan saya refleksikan dalam kehidupan ini, setidaknya ada 6 tips yang bisa kita lakukan. Next. Pertama, kita bangun niat yang sangat kuat dalam hati kita untuk jujur dan menjaga kejujuran itu. Semua hal bergantung pada niat kita. Kita niat jujur dan menjaga kejujuran atau tidak, itu luar biasa dampak.
Yang kedua, kita harus betul-betul memahami apa resiko, apa konsekuensi kalau tidak jujur. Orang yang tidak jujur itu sepertinya tidak pernah membayangkan dampaknya, resikonya, konsekuensinya. Sehingga mereka yang anggap biasa, wis, gak jujur itu biasa, tidak menganggap dampaknya seperti apa. Nah, yang ketiga tentu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr tadi. Kita perlu saling mengingatkan akan kejujuran satu sama lain. Yang keempat, menjalankan amanah dengan sepenuh hati ketika kita diberi amanah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kejujuran tidak cukup hanya diucapkan, dibicarakan, tetapi membangun kejujuran itu perlu dibangun sebuah sistem. Bagaimana rumah sakit ini untuk menegakkan kejujuran, itu pasti ada sistem yang dibangun. Tidak cukup Pak Direktur nyeramai karyawan, kepala sekolah juga begitu, tidak cukup hanya nyeramai Bapak Ibu guru karyawan. Harus dibangun sebuah sistem bagaimana semua orang itu terikat dalam sebuah sistem itu. Ketika mereka melakukan penyimpangan akan terjerat oleh sistem itu dan bisa diluruskan. Tapi kalau diceramakan saja, maka kita tidak mungkin membayangkan rumah sakit yang katanya dulu rumah sakit ini kembang kempis ya, la yamutu wa la yahya katanya beliau tadi. Tapi sekarang menjadi rumah sakit yang sangat besar dan akan menjadi lebih besar lagi. Informasinya akan membangun gedung 7 lantai lagi, 5 lantai dan 7 lantai, dan itu biaya sendiri. Itu Pak ya, alhamdulillah. Itu tidak mungkin tegak kalau tidak ada sistem yang menopang tegaknya kejujuran di rumah sakit ini. Dan di tempat-tempatnya juga begitu. Perlu bangun sistem untuk tegaknya kejujuran. Dan Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, untuk bisa kita ini menjaga kejujuran itu, biasakan kita ini bergaul bersama-sama dengan orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surah At-Taubah 119, next. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama-sama dengan orang-orang yang jujur. Kalau kita membiasakan diri bersama-sama dengan orang-orang yang jujur, maka ada energi kejujuran yang saling menguatkan. Kita menerima energi kejujuran, orang lain juga menerima energi kejujuran. Ada pertanyaan, apakah tidak boleh kita bergaul dengan orang yang tidak jujur? Boleh tidak Pak? Boleh, kalau kita punya kekuatan, kita punya kapasitas, kalau kita punya kemampuan. Sebab di dalam teori kepemimpinan itu kan ada pengaruh Bapak Ibu ya. Kepemimpinan itu kan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Pengaruh itu tidak mesti dari atas ke bawah, bisa juga dari atas ke bawah, bisa juga dari samping kiri kanan. Tergantung siapa yang mempunyai kemampuan lebih, mempunyai kekuatan lebih. Siapa yang lebih kuat, dialah yang akan memberikan pengaruh. Meskipun dia ketua, tapi kalau tidak punya kekuatan, pasti akan dapat pengaruh dari yang lain. Meskipun dia presiden, tapi kalau dia tidak terlalu kuat, dia akan dapat pengaruh dari yang lain. Teorinya begitu. Ini saya bicara teori ya. Saya bicara presiden di mana-mana banyak presiden Bapak Ibu. Dalam teori kepemimpinan itu ada yang disebut dengan counter power, pengaruh timbal balik. Tidak mesti pemimpin mempengaruhi rakyat, tidak mesti rakyat bisa mempengaruhi pemimpin. Apalagi kalau orang yang berdekatan itu. Resonansinya bisa besar kalau kita punya kekuatan besar. Nah, karena itu kalau kita tidak punya kekuatan itu, Allah mengingatkan wa kunu ma'as-shadiqin. Bergaulah dengan orang-orang yang jujur supaya kita tetap berada pada kondisi jujur. Tapi kalau kita punya kemampuan, apalagi punya otoritas, punya integritas, bergaulah dengan siapa saja dan keluarkan pengaruhmu itu kepada siapa saja supaya orang lain itu menjadi jujur. Maka kita memang butuh pemimpin itu yang punya integritas, bukan hanya punya isi tas.
Maka tugas kita nanti Bapak Ibu, ada pemilihan presiden, ada pemilihan legislatif, pilih calon-calon yang berintegritas, bukan yang berisi tas. Bahwa isi tas itu penting, iya, tapi bukan itu yang paling penting. Pastikan mereka yang punya integritas. Mengapa? Mereka yang punya integritas, orang yang tidak mudah terpengaruh, tapi justru dia akan bisa mempengaruhi. Silakan ditimbang-timbang sekarang, siapa calon yang bisa mempengaruhi dan siapa calon yang gampang dipengaruhi. Maka pilihlah mereka yang bisa mempengaruhi sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan, yang sangat berarti mengantarkan Indonesia maju dan sejahtera. Ini bisa kita tarik dalam konteks nasional, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, ranting, ya, di Muhammadiyah dan di luar Muhammadiyah. Ini tantangan kita ke depan. Bapak Ibu hadirin sekalian, persoalan integritas itu pangkalnya adalah kejujuran. Kejujuran, pangkalnya di situ. Siapa yang tidak jujur, drop integritasnya, dan dia tidak bisa atau tidak boleh dinominasikan memimpin kita. Kenapa? Kalau dia memimpin kita, pengaruhnya luar biasa Bapak Ibu. Saya ini diberi amanah oleh PP Muhammadiyah. Saya kecil tapi pengaruhnya luar biasa Bapak Ibu. Begitu saya tanda tangan satu, itu dampaknya orang seumsida. Dosen kami ada 500 dosen dan karyawan, ada 500-an. Mahasiswa kami ada 12.700. Begitu satu tanda tangan saya terbit, itu dampaknya kepada sekian puluh ribu orang itu. Nah, bayangkan kalau saya menjadi presiden, Bapak Ibu, bayangkan saja ya. Saya tanda tangan instruksi presiden, wah itu dampaknya se-Indonesia Raya. Saya tanda tangan keputusan presiden, saya tanda tangan bersama peraturan pemerintah, wah itu luar biasa. Dan Anda bayangkan kalau kemudian saya tidak jujur, apa yang terjadi dengan tanda tangan saya itu isinya apa? Dampaknya luar biasa. Jadi mohon ini menjadi kesadaran kolektif kita bersama. Jangan menganggap pemilu itu hanya sekedar 5 tahunan, itu dampaknya bisa 50 tahun ke depan. Begitu saya salah di dalam mengambil kebijakan. Nah, mulai sekarang harus dibangun kesadaran kolektif. Pastikan ke depan Indonesia menjadi lebih baik. Sekarang sudah baik tapi harus menjadi lebih baik. Kita tidak boleh bilang Indonesia jelek. Ada yang jelek, ada yang baik Bapak Ibu. Yang baik dilanjutkan, ditingkatkan, yang jelek-jelek juga masih banyak. Ya, kita rubah. Yang merubah siapa? Dari kita mulainya. Ya, dari kita. Kalau bicara siapa yang bisa merubah itu, mereka yang punya kekuasaan. Dalam terminologi kekuasaan itu kan ada 3. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau kita bisa menempatkan orang-orang jujur di 3 ranah kekuasaan ini, Indonesia beres. Beres, selesai. Indonesia ini sesungguhnya negara yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau saja kekayaan yang dimiliki Indonesia ini dikelola sebagaimana amanat konstitusi kita, maka kita bisa bayangkan tidak ada orang miskin di Indonesia itu. Tidak ada anak tidak bisa sekolah di Indonesia itu. Bahkan mungkin semuanya gratis, tis. Karena terlalu kaya Indonesia itu. Cuman sayangnya belum dikelola sesuai dengan konstitusi kita. Karena kalau konstitusi kita misalnya di pasal 33 ayat 3 itu kan menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Begitu. Bumi,
sekarang apakah dikuasai oleh negara? Nah, Bapak Ibu tahu datanya. Ada berapa tanah yang tidak dikuasai oleh negara, dikuasai yang lain. Air, kekayaan alam. Ini luar biasa ya, luar biasa. Dan diperuntukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Memang, ini kok jadi belakang ke sini pengajiannya ya. Kalau kita membaca pertumbuhan ekonomi nasional itu bagus Bapak Ibu, harus kita akui. Indonesia dalam peta dunia itu bagus pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Saya kalau tanya kepada mahasiswa, kepada siswa itu, pertumbuhan ekonomi naik 5%. Uang sakumu naik enggak, Mas? Tidak, Pak. Oh, berarti pendapatan orang tuamu tidak naik. Pertumbuhan ekonomi naik 5%. Itu kan average rata-rata. Tapi yang merasakan kenaikan luar biasa itu bukan kebanyakan masyarakat, tapi hanya segelintir orang saja. Dan dalam teori ekonomi ada yang disebut dengan, kalau kita ingin tahu, itu ada yang disebut dengan indeks Gini rasio. Indeks Gini rasio itu adalah angka yang menunjukkan tingkat sebaran kesejahteraan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, se-Indonesia. Indeks Gini itu antara 0 dan 1, Bapak Ibu. Kalau 0 itu artinya pendapatan seluruh rakyat Indonesia sama, tidak ada bedanya. Kalau saya dapat 1 bulan 1 miliar misalnya, Bapak Ibu semua 1 miliar setiap bulan. Dan ini tidak mungkin kan? Maka tidak mungkin indeks Gini itu 0. Sebaliknya kalau indeks Gini itu 1, itu artinya satu orang di Indonesia ini menguasai semua kekayaan se-Indonesia Raya. Ini juga tidak mungkin. Maka indeks Gini itu bergerak antara 0 sampai 1. Semakin dekat ke 0 itu semakin merata angkanya. Kalau semakin mengarah ke 1 itu semakin timpang. Semakin timpang. Nah, Bapak Ibu kalau ingin tahu, Anda bisa cek, googling di internet, itu ada semua. Anda bisa cek indeks Gini rasio Indonesia mulai tahun 2000 sampai 2022, ada. Trennya bergerak ke 0, mendekati 0 atau mendekati 1. Itu bisa kita lihat. 2022 indeks Gini kita itu kalau saya tidak salah sebut 0,384. 0,384 itu artinya 1% penduduk Indonesia itu menguasai kekayaan nasional sebanyak 38,4%. Itu dikuasai 1% Indonesia. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan ayat 3, pasal 33 tadi, nggak ketemu kayaknya kan? Tadi kan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekarang ini 1%, ini sangat makmur. Dan kekayaannya luar biasa. Nah, ini kalau di rata-rata artinya tadi ketemu itu. Tapi pendapatan kita belum naik sampai sekarang. Sehingga uang saku anak-anak kita juga belum naik. Nah, ini terjadi ketimpangan. Katanya Bang Haji Roma Irama itu yang kaya makin kaya, yang miskin tambah banyak. Ya, ini problem kita yang harus diatasi. Dan siapa yang bisa mengatasi ini? Orang yang punya otoritas tadi, keberpihakannya kepada siapa. Nah, hadirin sekalian, saya kira sampai di sini saja, waktunya sudah mau habis. Apa yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian kita pagi ini bisa memberikan ya pencerahan kepada saya dan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa persoalan kejujuran ini menjadi persoalan yang sangat penting dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga, dalam kehidupan masyarakat, kebangsaan dan kenegaraan. Insya Allah kalau kita semua bergerak untuk membangun kejujuran dan kemudian nanti kita akan memilih orang-orang yang punya kejujuran itu dalam sebuah bangunan kebangsaan kenegaraan Indonesia ini, kita punya harapan yang sangat besar akan kebesaran Indonesia, kemajuan Indonesia, dan sekaligus
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.